Perbandingan rating antara The Icon Indonesia dan Indonesian Idol mendadak ramai diperbincangkan setelah Ahmad Dhani mengklaim program barunya unggul secara jumlah penonton. Melalui unggahan media sosial, Ahmad Dhani menyebut data industri televisi menunjukkan The Icon Indonesia yang masih baru justru memiliki penonton lebih besar dibanding Indonesian Idol. Sebagai juri, Ahmad Dhani juga memamerkan kebersamaannya dengan Titi DJ, Afgan, dan Ardhito Pramono sambil menegaskan klaim tersebut bukan sekedar asumsi pribadi, melainkan berdasarkan data real dari dunia pertelevisian nasional saat ini. Ahmad Dhani juga menilai kesuksesan Indonesian Idol pada masa lalu sangat bergantung pada juri legendaris serta popularitas alumni seperti Lyodra, Mahalini, Tiara, dan Marion Jola. Ia bahkan menyebut kehadiran Judika menjadi faktor penting yang menjaga kualitas acara tetap menarik di mata penonton. Pernyataan Ahmad Dhani langsung memicu reaksi keras netizen yang budiman karena banyak publik mengaku baru mengetahui keberadaan The Icon Indonesia setelah pernyataan kontroversial tersebut viral. Sejumlah komentar juga menilai Ahmad Dhani terlalu menyudutkan Indonesian Idol, padahal dirinya pernah menjadi bagian dari program itu sebelumnya. Menurut data, Icon 14 besar lebih besar yang nonton daripada Idol 4 besar. Padahal Icon ini acara lokal dan baru. Semua orang TV sponsor tahu, ini bukan asumsi, ini by data. Semua orang TV juga tahu, Idol besar yang nonton karena pas ada juri legendaris aja era itu. Setelah itu untung ada Marion Jola, Lyodra, Mahalini, Tiara, kalau nggak ada mereka bapuk lah. Masih untung juga ada juri jago nyanyi kayak Judika. Kalau nggak ada Judika, basilah. Idol harus introspeksi, kita semua tahu. Yuk, komen Deterjen 78 keluarkan semua-semuanya ilmunya. Ya begitulah, tulis Ahmad Dhani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur, gua kaget banget lihat postingan ini. Ini postingan dipost langsung oleh Ahmad Dhani hari ini di Instagram. Dan isinya itu, damn gitu. Jadi dia ngebandingin secara langsung Idol, Indonesian Idol sama The Icon. Dan dia tuh di sini bawa-bawa Marion Jola, Lyodra, Mahalini, Tiara, dan sampai Judika juga lo dibawa. Sampai juri-juri juga lo dia singgung. Maksud gue tuh kayak, ya mungkin ini bagi gue ya untuk pertama kalinya dalam sejarah perkompetisian ada juri yang ngebandingin acara dia sama acara lain. Biasanya kan kita netizen ya, maksudnya kita sebagai netizen ngebandingin. Misalkan acara satu nih kayaknya better daripada acara yang kedua gitu. Tapi ini yang ngebanding itu jurinya langsung. Dan Ahmad Dhani ini kan dia seorang musisi besar lah ya. Maksudnya dia punya nama yang besar gitu. Kayak sangat disayangkan banget, tapi ya mungkin itu opini beliau. Bagaimana dengan opini kalian sebagai idol lovers dibandingkan seperti itu? Ya, komen sendiri aja. Berani-beraninya nih Bunda Maya Estianty nyindir balik ajang kompetisi sebelah, jadi makin seru banget buat ditonton. Pasti kalian setuju banget lah salah satu komentar Bunda Maya Estianty ketika mengomentari penampilan duet Judika dan juga Nicky Becker. Itu emang langsung bikin orang tuh nengok karena seolah-olah membalas sindiran dari ajang kompetisi sebelah. Karena sebelumnya kan sempet rame banget nih Titi DJ yang ngomentar kalau salah satu kontestan The Icon Indonesia tuh bahkan katanya lebih bagus penampilannya membawakan lagu Sang Dewi ketimbang juara Indonesian Idol Lyodra. Jadi nggak salah kalau mungkin di sini Bunda Maya ngomong penampilan Nicky tuh kira-kira lebih bagus dari penyanyi aslinya nggak sih, yang akhirnya bikin panik para juri yang lain, termasuk salah satunya Becel yang kayak bilang udah, tapi ada juga Judika yang kayak nari-nari kayak oh iya hajar bun, bales bun sebelah, walaupun mungkin nggak bisa tersurat disampaikan oleh Judika sih. Kalian setuju nggak kalau ini salah satu scene
silat di Indonesian Idol malam ini. Komentar kalian gimana dengan keberanian Bunda Maya? Satu Indonesia ngerasa dibohongi oleh pernyataan Titi DJ yang mengatakan bahwa lagu Sang Dewi itu lebih bagus dibawakan Fedra daripada Lyodra. Aku lihat cuplikan Fedra lagi nyanyi, ya emang bagus, head voice-nya bagus, feels-nya, falsettonya, effort-nya juga bagus. Ya wajar aja kalau misalnya di tengah-tengah euforia para juri terkesima. Cuma harusnya memang bukan ngebandingi, tapi menyatakan bahwa Fedra berhasil membawakannya sesuai dengan versinya. Karena bagaimanapun juga Lyodra udah berhasil membawakan lagu Mahadewi dari zamannya Titi DJ ke zaman kita saat ini menjadi lagu yang lebih fresh, lagu yang baru, lagu yang ikonik dan menjadi milik Lyodra sendiri dengan versinya sendiri. Ada salah seorang artis senior yang lagunya dinyanyiin lagi sama artis baru. Kebetulan artis senior ini nih, itu jadi juri di ajang nyanyi yang baru juga. Di sini poinnya, gue heran udah senior tapi masih aja nyenggolin junior, masih aja pakai cara kampung kayak gitu. Emang kalau udah tenggelam ya, bagaimana bisa naik? Biasanya ngambil kaki yang lagi di puncak. Lucunya lagi, waktu dia mau nyanyi, terus dia bilang, janji ya kalau saya nyanyi lagu ini jangan dibanding-bandingin. Lah, padahal dia yang ngebanding-bandingin. Waktu si ini nyanyi lagu ini, saya pikir gak akan ada yang lebih bagus daripada dia. Tapi malam ini saya ngeliat kamu jauh lebih bagus daripada dia. Prat, mau naik gitu amat, Pok. Padahal titelnya udah diva. Capek deh. Jadi guys, ini tuh lagi rame banget perkara pro dan kontra komentar juri di acara The Icon Indonesia yang dianggap merendahkan Lyodra. Jadi guys, ini tuh pas momen peserta yang bernama Fedra ketika menyanyikan lagu Sang Dewi. Nah, pada saat sesi komentar, performanya ini dianggap bagus dan memukau oleh juri yang saat itu adalah Titi DJ. Tapi guys, yang bikin ini jadi kontroversi adalah pernyataan Titi DJ yang bilang kalau selama ini dia tuh pikir kalau tidak ada penyanyi yang lebih bagus dari Lyodra. Tapi ternyata ada yang lebih bagus dari Lyodra dan itu adalah Fedra. Nah, karena secara terang-terangan menyebutkan Lyodra yang merupakan penyanyi lain yang membawakan lagu tersebut, membuat banyak netizen yang ikut kesal guys, karena terkesan Titi DJ ini ingin memuji Fedra, tapi dengan cara menjatuhkan Lyodra di saat yang bersamaan. Nah, banyak banget netizen yang merasa bahwa seorang juri harusnya lebih bijak dengan tidak membanding-bandingkan peserta dengan penyanyi lain, terutama dalam konteks merendahkan penyanyi lainnya. Tapi guys, di sisi lain, banyak juga yang pro dengan menganggap apa yang disampaikan juri tidak bermaksud sampai ke sana, hanya murni untuk memuji penampilan Fedra yang dianggap luar biasa. Wah, sayang banget ya guys, karena nilai setitik rusak citra acara sebelanga. So, kalau menurut kalian gimana guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ada pernyataan dari seorang juri, ya juri yang bisa disebut seorang diva, tapi bisa-bisanya blunder ya teman-teman ya. Ada yang tahu nggak? Di ajang pencarian bakat itu menurut kalian bijak nggak sih beliau ngomong seperti itu ya? Karena lagunya tuh kan emang sempat familiar ya di zaman dulu dan familiar lagi ketika dinyanyikan oleh Lyodra. Tapi bisa-bisanya beliau membandingkan, malah katanya dipatahkan lebih bagus dibawakan oleh ajang pencarian bakat yang dia jadi jurinya. Ini gimana ya? Kok nggak bijaksana banget gitu jadi juri ya? Ya harusnya kan bisa bilang, versi Anda bagus, versi Lyodra bagus, tapi saya suka versi Anda. Harusnya kan gitu ya, bisa ya? Gak usah membandingkan dipatahkan lebih bagus. Bener-bener dia blunder itu. Dewan jurinya. Belum lagi yang satunya lagi. Katanya acaranya pun lebih bagus di acara pencarian bakat yang mereka jadi jurinya. Kenapa jadi begitu ya? Maksudnya aduh, profesional aja lah, nggak lucu. Maksudnya udah pada punya porsinya masing-masing lah gitu ya. Gak usah pada bilang saling nyindir gitu. Gimana jadi kelihatannya acaranya jadi norak kalau gitu sih ya. Kalau menurut saya ya blunder sih, mereka blunder. Titi DJ memuji Fedra tapi terkesan menjatuhkan Lyodra. Emang bener, emang ya lagu Legend Sang Dewi ini ya kan kita udah sering denger dari zaman-zaman kita kecil dulu ya kan. Dan kalau misalnya improve-nya itu nggak signifikan, gitu-gitu aja ya mungkin orang pada bosan, bener gak sih? Dan Lyodra itu berhasil bikin versi ciptaan yang Lyodra banget gitu, versinya Lyodra banget gitu, dengan improvisasi yang gila banget, yang bikin orang tuh gak bosan dengerin lagu Sang Dewi ini ya. Nah, kali ini ada di peserta dari Fedra nih, dari Batam nih ya. Dan menurut gue dia improvisasinya juga emang beda ya dari Lyodra, tapi nggak terlalu signifikan yang gimana, tapi cukup beda lah
Tapi bukan yang dari versi Titi DJ ke Lyodra, itu kan beda banget. Nah kalau ini tuh kayak lebih ke versi Lyodra yang diimprovisasi lagi. Nah si Titi DJ sebagai juri ada ngomong, katanya saya pikir cuma Lyodra doang yang paling bagus. Ternyata ada yang lebih bagus lagi dari Lyodra. Pokoknya kurang lebih kayak begono lah ya. Dan komentar Titi DJ itu sebagai juri menuai kontroversi. Katanya ibaratnya ya udahlah, puji-puji si Fedra aja, kagak usah sebut-sebut Lyodra gitu. Jadi kan kesannya menjatuhkan Lyodra. Ya nggak? Lyodra yang udah punya fans segitu banyaknya, ya Fedra ini baru masuk ya kan? Ya pasti banyak banget dong yang pro dan kontra juga gitu. Tapi yang gue bingung kenapa lagu Sang Dewi ini kayaknya penerus-penerus generasinya itu harus belakangnya drak semua gitu ya. Lyodra, sekarang Fendra, nanti siapa? Indra Bruckman mau nyanyi tuh, ya? Atau Mandra? Nah kalau menurut orang gimana? Komentar Titi DJ, ya itu gimana? Apakah emang ada niat untuk rendahkan Lyodra? Tapi menurut gua sih enggak ya. Titi DJ mungkin sebagai juri pada saat itu ya cuman berkata yang jujur gitu kan, tanpa dia sadari gitu kalau misalnya dia mungkin terkesan menjatuhkan Lyodra, tapi nggak ada niat kesana kalau menurut gua ya, karena kan gimana pun juga ini acara live ya, jadi ya begitu. Saya pikir tidak ada yang seindah Lyodra. Memang tidak ada ibu. Tak denger ke pakai telingaku sekali lagi 100 kali loh. Masih bagus Lyodra. Memang tidak ada yang sebagus Lyodra, termasuk kamu.